Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertanyaan 1. Apakah arti berdoa sama dengan menghadiahkan? Misalnya berdoa agar seseorang mendapat pahala atau menghadiahkan pahala kepada seseorang yang telah wafat. 2. Apakah sama penggunaan kata berkat untuk seorang polisi dengan untuk Allah Subhanahu wa taala? 3. Apakah syafaat berarti sama dengan pertolongan? 4. Apakah arti sunnah sama dengan sunat? Pembahasan ini diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat merusak tauhid, yang hukumnya bisa jatuh pada syirik. Mari kita coba membahasnya di bawah ini oleh Dr. Arifin Siregar, SPKK. Pembahasan pertama. Sering kita dengar di antara beberapa penceramah atau ustadz menyampaikan kepada umat Islam, mengatakan, siapa bilang bahwa hasil usaha seseorang yang hidup, misalnya pahala bacaan surah Yasin, tidak bisa dihadiahkan kepada orang yang telah wafat? Penceramah mengatakan, misalnya bacalah surah Yasin, di mana pahalanya dihadiahkan kepada keluarga atau saudara-saudara yang sudah wafat. Mereka katakan, kebolehan itu dalilnya atau argumentasinya adalah kita disuruh oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah wafat. Misalnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nari. Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Atau argumentasi yang kedua, yakni hadis riwayat Muslim yang menyatakan, pahala dari amal seorang anak, misalnya surah Yasin, dapat mengalir kepada orang tuanya yang sudah wafat. Dua argumentasi ini sering digunakan untuk menyesatkan atau membodohi pendengarnya, baik oleh penceramah maupun ustadz. Mereka menggunakan dalil tersebut untuk membuktikan bahwa orang yang masih hidup masih bisa membantu orang yang telah wafat dengan menghadiahkan pahala dari amalnya kepada yang telah meninggal. Komentar. Bunyi argumentasi pertama di atas adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berdoa atau mendoakan semoga yang sudah wafat diampuni dosanya, dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Doa adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan dari dosa-dosa yang telah wafat atau amal soleh mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menghadiahkan pahala bacaan surah Yasin oleh orang yang masih hidup kepada yang sudah wafat, berarti si pembaca Yasin ini menganggap bacaannya atau amalannya sudah berpahala dan menganggap bahwa dia bisa menghadiahkan pahala tersebut kepada yang sudah wafat atau menganggap pahala itu sebagai miliknya atau si pembaca yang menciptakannya, sehingga hasil ciptaannya dihadiahkan kepada yang telah wafat. Disinilah letaknya kesalahan orang yang menghadiahkan pahala, karena ia terjebak dalam mengambil hak Allah Subhanahu wa taala dan merasa bahwa dialah pencipta pahala tersebut. Juga, ia beranggapan bahwa bacaan Yasinnya sudah pasti berpahala dan dihadiahkan kepada yang wafat. Maka, disinilah seseorang terjebak merusak tauhid yang terancam syirik. Berbeda dengan mendoakan yang hanya memohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa orang yang telah wafat. Kemudian, mengenai argumentasi yang kedua, terdapat hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa seorang anak yang saleh, bacaan surah Yasinnya bisa mengalir secara otomatis kepada ayah dan ibunya, tanpa harus diniatkan untuk menghadiahkan. Namun, dengan syarat anak tersebut, selain saleh, tidak lupa untuk senantiasa mendoakan ayah dan ibunya. Barulah pahala bacaan surah Yasin, anak tersebut otomatis mengalir kepada orang tuanya. Jika harus berniat terlebih dahulu, orang tua akan rugi jika anak tidak berniat. Hadis ini menyatakan bahwa pahala dari bacaan Yasin atau amal lain dari anak yang saleh baru bisa secara langsung mengalir kepada orang tuanya tanpa perlu niat khusus untuk menghadiahkan, asalkan anak tersebut senantiasa mendoakan orang tuanya. Komentar.
Mengapa beberapa ulama perlu menyatakan bahwa arti menghadiahkan pahala sama dengan mendoakan? Jawabannya, ini dilakukan agar praktik tahlilan kematian, seperti menghadiahkan pahala pada malam ke-40, 100, dan 1000, bisa dihalalkan atau dibolehkan sebagai argumentasi. Padahal, acara tersebut berasal dari tradisi Hindu. Jika merujuk kepada Al-Quran, Surah An-Najm, ayat 39, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa al-laisa lil insani illa ma sa'a." Yang artinya bahwa seseorang hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang ia usahakan sendiri. Nah, kemudian bukti bahwa hadiah pahala itu bukan ajaran, petunjuk, atau sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah setelah wafatnya Khadijah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta anak-anaknya, sahabat Hamzah atau Ja'far. Tidak ada hadis atau riwayat yang menyatakan bahwa mereka melakukan acara tahlilan atau hadiah pahala pada kematian, malam ke-40, malam ke-100, atau malam ke-1000. Argumentasi lainnya adalah Imam Syafi'i dengan qaul qadimnya, pendapat lamanya, yang membolehkan menghadiahkan pahala, kemudian membatalkannya dengan qaul jadid, pendapat baru, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menghadiahkan pahala kepada yang sudah wafat. Pembahasan kedua, sering kita dengar orang mengatakan, dengan berkat ketangkasan polisi itu, maka si penodong itu dapat ditangkap dalam waktu singkat. Atau ada juga yang mengatakan, semoga anak yang baru lahir ini mendatangkan berkat kepada orang tuanya. Untuk ini, mereka lupa bahwa kata berkat itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai kemampuan memberi berkat, bukan polisi atau selain Allah. Maka, terjebak merusak tauhid. Komentar. Untuk membolehkannya, maka penyebutannya sebagai berikut. Dengan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka polisi itu dapat menangkap pencuri itu dalam waktu singkat. Atau, semoga anak yang baru lahir ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan ketiga. Di antara ulama, penceramah, atau pemimpin doa sering mengatakan, marilah kita mohonkan atau doakan di akhirat nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kita, umatnya. Komentar. Ucapan ini atau doa ini sangat bertentangan atau merusak pernyataan atau keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa syafaat itu hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat itu hanya boleh diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rujukannya adalah Quran Surah Az-Zumar 44, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kemudian, dalam Quran Surah Az-Zumar 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, apakah mereka meminta syafaat kepada selain Allah? Nyata, argumentasi di atas jelas menunjukkan bahwa Allah marah bila hambanya meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah besar bila yang hidup memohon kepada yang sudah wafat. Pembahasan keempat, terjadinya di antara ulama atau penceramah mengatakan bahwa sunnah itu adalah artinya sunat. Arti sunnah sama dengan sunat, berasal dari di antara mazhab atau di antara ulama. Bila merujuk kepada pendapat atau petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut hadisnya, maka arti sunnah itu adalah ajaran atau petunjuk setiap amalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rujukannya hadis riwayat Malik. Sesungguhnya telah aku tinggalkan untukmu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh dengannya, maka kamu tak akan sesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kemudian hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, ikutlah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Berarti arti sunnah itu adalah ajaran atau petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Komentar. Pertanyaan, taat atau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau taat kepada di antara mazhab atau di antara ulama. Demikianlah topik pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan ceramah ini. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe,
dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.